Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slime Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan surat edaran BKN yang terkait dengan pengisian DRH, daftar riwayat hidup bagi P3K paruh waktu bagi honorer R2 dan R3. Mudah-mudahan dalam surat edaran ini membawa kabar segar, angin segar ya bagi Bapak Ibu semuanya yang masuk ke dalam tenaga honorer R2 dan R3. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, terbaru, dan teraktual. Dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, kabar penting datang dari aspirasi honorer R2 dan R3 yang ingin segera diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pengajuan daftar riwayat hidup atau DRH bagi P3K paruh waktu masih terganjal satu hal yang sangat penting, yaitu surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan regulasi terkait pengangkatan P3K paruh waktu. Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, di mana dalam regulasi ini dijelaskan bahwa P3K paruh waktu diangkat untuk menyelesaikan penataan honorer, mengisi kebutuhan ASN, serta meningkatkan pelayanan publik. P3K paruh waktu ini bisa berasal dari tenaga honorer. Yang pertama, sudah pernah ikut seleksi CPNS tahun 2024, tetapi dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, sudah ikut semua tahapan seleksi P3K tahun 2024, tetapi belum mendapatkan formasi. Honorer yang memenuhi kriteria ini, termasuk R2 dan R3, nantinya akan mendapatkan nomor induk P3K dan resmi berstatus sebagai pegawai pemerintah. Adapun tahapan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah usulan dari Pemda, di mana pejabat pembina kepegawaian daerah ini mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Kemenpan RB. Usulan ini berdasarkan data honorer yang memenuhi syarat. Yang kedua, penetapan kebutuhan oleh Kemenpan RB. Kemenpan RB menetapkan rincian kebutuhan berdasarkan usulan dari daerah, termasuk jumlah, jabatan, kualifikasi, dan penempatan. Yang ketiga, pengusulan NIP oleh pemerintah daerah ke BKN. Setelah rincian kebutuhan ditetapkan, pejabat pembina kepegawaian harus mengusulkan nomor induk P3K ke BKN dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Kemudian yang keempat, penetapan nomor induk oleh BKN, di mana BKN menetapkan nomor induk P3K maksimal 7 hari kerja setelah menerima usulan dari pemerintah daerah. Yang kelima, pengangkatan resmi oleh pemerintah daerah. Setelah menerima NIP P3K dari BKN, pejabat pembina kepegawaian menetapkan pengangkatan secara resmi sesuai aturan yang berlaku. Forum Honorer R2 dan R3 bersama Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dalam diskusi yang difasilitasi oleh anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Mardhani Alisera. Hadir pula perwakilan Kemenpan RB Bapak Suryo Hidayat, dan beberapa poin penting yang disampaikan antara lain,
Yang pertama, percepatan pengisian daftar riwayat hidup P3K agar bisa dimulai sejak Maret 2025. Yang kedua, solusi bagi honorer yang TMS tidak memenuhi syarat agar tidak tereliminasi meskipun telah lama mengabdi. Kemudian yang ketiga, jaminan pensiun dan kesejahteraan bagi honorer P3K yang telah pensiun. Bapak Mardhani akan mengajukan surat resmi ke Kemenpan RB agar proses pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu bagi honorer R2 dan R3 segera dimulai. Banyak pemerintah daerah belum mengusulkan pengangkatan honorer R2 dan R3 sebagai P3K paruh waktu karena masih menunggu surat resmi dari BKN. Tanpa surat dari BKN, pemerintah daerah enggan untuk memproses pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer R2 maupun R3. Dengan regulasi sudah di tangan dan dukungan DPR, kini harapan honorer R2 dan R3 tertumpu pada keseriusan pemerintah daerah dan kesiapan pemerintah daerah sendiri. Surat edaran dari BKN ini menjadi kunci agar proses pengisian daftar riwayat hidup dan pengangkatan P3K paruh waktu bisa segera dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu, informasi yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah referensi pengetahuan kita kaitan dengan pengangkatan kepegawaian mengenai R2 dan R3. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.